selamat pagi. Oke, sebelum kita berbincang terlebih jauh ya Bu ya, bolehkah Ibu memperkenalkan lebih dulu identitas Ibu? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Yanti Wirati Senaga. Saya sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar SD Kristen Basic. Saya di sini bekerja sudah lama, tapi untuk menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2023 baru saja, nanti sampai tahun 2025 seperti itu. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya. Dengan Ibu Yanti. Baik Bu, di sini saya maaf ya Bu ya udah mengganggu waktu Ibu. It's okay, nggak apa-apa. Kita mau berbincang-bincang Bu, sekaligus untuk memenuhi tugas saya, tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Yang mana tugas saya ini yaitu dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke, di sini tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah, baik itu di tingkat SMA, baik itu tingkat SMP maupun tingkat SD. Baik ya Bu ya. Nah sebelumnya Bu, saya mau bercerita singkat dulu di dalam modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan itu ada 4 paradigma. 4 paradigma itu yang pertama adalah individu versus masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan versus rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran versus kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian dalam mengambil keputusan itu ada 3 prinsip. Nah, prinsip yang pertama itu adalah prinsip berpikir rasa peduli. Ini care basis thinking. Yang dimana guru juga bisa berempati, memiliki rasa kasihan dan rasa kasih sayang. Nah, yang kedua ini adalah prinsip peraturan, prinsip yang berbasis peraturan. Yang dimana juga di sini guru harus bersikap jujur dan berkomitmen dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang ketiga itu ada prinsip berpikir hasil akhir. Nah, dimana di sini guru ini menggunakan, maksudnya guru di sini guru yang reflektif. Ya, guru yang reflektif yang memiliki sikap jiwa yang tinggi, sikap jiwa sosial yang tinggi, seperti itu. Jadi ada 3 tadi prinsip dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada 9 langkah, di mana 9 langkah ini untuk mengambil keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Pengujian paradigma benar atau benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan itu lalu refleksikan. Oke, ini dia penjelasan singkat ya Bu ya, di dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Bu, ada 8 pertanyaan yang boleh saya berikan kepada Ibu ya. Harapan saya juga ini bisa dijawab dengan baik ya Bu ya. Oke Bu, yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini berkaitan dengan kasus kita di dalam kelas, atau kasus bukan dengan anak tapi dengan guru, itu bagaimana? Oke, begini Bu, kalau misalnya Ibu menemukan ada kasus di dalam kelas bersama siswa, bisa Ibu ungkapkan juga, ataupun Ibu sebagai kepala sekolah pasti memiliki ini anggota seperti guru ya, boleh juga itu kasusnya apakah dengan guru juga bisa Bu, jadi bisa dua-duanya. Baik, coba tadi diulang. Soal yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moral. Iya. Dilema etika. Iya. Ini berkaitan dengan, kalau kita lihat dengan anak-anak di sekolah ini ya, secara khusus karena kami menangani anak-anak di sekolah dasar, bagaimana kami bisa melihat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda-beda, ya,
di dalam dari sini dasarnya kami mengambil tindakan dengan memperhatikan terlebih dahulu apa yang terjadi terhadap si anak ini. Ya, ketika ada kasus-kasus ya yang berkaitan dengan ya sikap etika yang mereka tunjukkan di sekolah ini, ya disitulah kami setelah ditelusuri dulu ya baru kami mengambil tindakan terhadap anak ini seperti itu. Nah, kalau untuk guru sendiri ya yang kita tahu ya kepala sekolah harus bisa memahami setiap karakter guru yang ada di tempat kita seperti itu ya. Ya dengan tidak hanya melihat kehidupan mereka di sekolah, juga bisa kita lihat dengan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Jadi ketika ada kasus yang terjadi terhadap guru seperti itu, kita harus tahu juga sama seperti tadi anak, mungkin ya ada kasus yang dia yang terjadi itu dilatar belakangi oleh kehidupan dia di keluarganya, bisa muncul di kegiatannya di sekolah seperti itu. Jadi ya, seperti itu kita menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan ya etika, ya dengan ya sikap mereka yang mereka tunjukkan di sekolah seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kalau ini tadi berbicara dengan siswa ya Bu ya. Nah kalau Ibu mengatakan tadi kita mau lihat dulu latar belakangnya, apakah dia di rumah ya, di keluarganya memunculkan itu di sekolah. Yes. Nah kalau dengan bujukan moralnya Bu, ini seperti ini ya bujukan moral ya Bu ya. Contohnya anak tadi itu benar-benar salah, tapi bagaimana kita bisa membujuk supaya anak itu bisa Oke. Untuk bisa kembali melakukan yang baik begitu ya, untuk tidak melakukan hal yang sama ya. Iya. Oke. Tahu kita anak itu salah seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengidentifikasinya bahwa anak itu salah, tapi kita bisa memberikan bujukan kepada anak tersebut. Oke. Ya artinya ketika kita tahu anak sudah melakukan kesalahan, nah kita tetap mengarahkan dianya untuk yuk, ketika kamu sudah tahu kan ini salah sayang, yuk nanti next selanjutnya apakah kamu lakukan lagi? Tidak, Izara. Nah di situ kita arahkan mereka untuk yuk jangan lakukan lagi, tetap dengan memberikan pendekatan kepada mereka. Dan tidak lupa juga biasanya kalau kami pribadi ketika kami mengenangani kasus anak seperti ini, ada kasus yang dilakukan anak, kami tidak lupa untuk yuk kita doa bersama. Iya. Seperti itu. Berarti sesuai dengan dalam 3 prinsip tadi ya Bu ya, berarti menggunakan prinsip rasa peduli ya Bu dengan menggunakan rasa empati dan rasa kasih sayang. Baik Ibu, terima kasih buat pertanyaan kedua Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan ada sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengambil keputusannya dengan kita melakukan musyawarah dulu, ya supaya tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini. Nah, ya untuk kepentingan bersama. Jadi kita mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, baik untuk si A dan untuk si B. Seperti itu sih biasanya kita lakukan. Jadi melalui jalan musyawarah. Oh, bagus sekali Bu ya. Dengan musyawarah mendapatkan mufakat yang terbaik ya Bu ya. Baik Bu, soal yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedur dalam mengambil keputusan itu. Oke, langkah-langkahnya biasanya untuk bisa saling melengkapi ya, pihak yang bersangkutan akan kami panggil. Ya, biasanya begitu melalui main teacher ketika ada kebutuhan dengan orang tua begitu ya. Main teacher wali kelas akan kita panggil. Kemudian wali kelas ini akan menghubungi orang tua untuk bisa kita berdiskusi bersama dengan waktu yang akan sudah kita tetapkan kapan akan ada pertemuan untuk mengambil keputusan bersama. Itu ketika ada kasus bersama, ketika ada kebutuhan atau keperluan bersama dengan orang tua. Biasanya seperti itu ya. Dari kami arahkan ke wali kelas akan menghubungi orang tua, dan orang tua akan datang untuk bersama dengan wali kelas kita diskusikan, bincangkan bersama bagaimana supaya
pengambilan keputusan bisa berjalan dengan baik. Oh, berarti banyak juga yang Ibu libatkan ya? Ya. Wali kelas, Ya, betul. siswa, dan orang tua. Iya, seperti Oke. itu. Bagaimana supaya kasus tersebut bisa ditangani secepatnya? Ya, betul Baik sekali. Ibu, terima kasih. Soal selanjutnya ya Bu ya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang tadi apa? Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang paling efektif sih ya biasanya begitu. Harus dilibatkan banyak pihak ya, supaya terjadi apa ya namanya ya, ketika semua kita libatkan di dalam kasus yang terjadi, siapa aja pihak yang terlibat ketika ada kasus yang terjadi, nah itu kita panggil. Yang paling efektifnya begitu, kita gini, saling to the point, face to face, itu yang paling efektif daripada kita by phone atau sending message. Itu lebih bagus adalah ini, yang paling efektif adalah kita face to face seperti itu. Itu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Sehingga ya kesepakatan yang diambil itu lebih baik daripada by phone. Oh, berarti Ibu mengambil yang Ibu anggap efektif itu adalah bertemu langsung Yes, gitu ya? bertemu langsung. Iya, tanpa melalui perantara, baik itu secara handphone gitu ya, Iya, melalui call gitu ya. Iya, Ya, memang lebih bagus kalau mengambil keputusan kita harus ada bertemu langsung dengan Iya. orang tersebut. Jadi psikologinya enak, Iya. lebih dapat gitu Iya, daripada iya. kita by phone. Oke Bu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ya kalau kita mengambil keputusan pasti ada tantangan ya Bu Pasti, ya. iya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Oke, tantangan yang kita hadapi yang pertama adalah ketika keputusan itu kadang kita memikirkan bahwa apakah ini nanti baik endingnya. Ya pertama, ketika kita sudah mengambil keputusan, apakah ini nanti adalah keputusan yang terbaik antara pihak A dan pihak B, pihak sekolah dan pihak yang terlibat dalam kasus ini, seperti itu. Kadang itu dilemanya kami ketika mengambil keputusan, apakah ini nanti akan menyakiti pihak orang tua ketika kita memutuskan harus seperti ini, keputusannya kita ambil seperti ini Bapak Ibu, seperti itu. Nah kadang begitu, kadang muncul adanya perasaan benar nggak ya, bisa nggak ya, begitu. Tapi endingnya dalam hati bilang begini, karena selalu begini, Tuhan pandu kami, tolong kami untuk bisa mengambil, ya sebelum itu kami pribadi ya sebagai pimpinan selalu meminta pertolongan begitu sama Tuhan untuk ya keputusan yang diambil bisa baik begitu. Tapi ya itu tantangannya, apakah nanti endingnya ini baik gitu ya. Takutnya di situ ada rasa kekhawatiran gitu. Tantangannya di situ. Yang kedua ya adanya penolakan dari pihak orang tua ketika kita buat keputusan begitu ya. Kalaupun sudah didiskusikan, kadang hasil keputusan itu kadang ya belum tentu dikerjakan. Kadang-kadang seperti itu muncul, seperti itu. Oh, berarti hal yang pertama itu ya Bu ya, tantangan yang pertama itu kekhawatiran ya Bu Iya, ya. Benar atau salah keputusan kan, yang diambil. Iya, begitu setelah setelah diputuskan kan, setelah itu baru dilaksanakan kan Iya. gitu. Setelah kita putuskan, nanti begini kita buat anak kita ini supaya tidak diulang lagi kasusnya ini begitu kan. Iya. Ada disiplin yang harus kita kasih. Nah, apakah nanti ini bener nggak ya disiplinnya ini gitu? Ada muncul rasa khawatir gitu. Baru yang kedua, adakah penerimaan atau penolakan dari orang tua? Begitu ya seperti Bu ya. itu, iya, benar, Ketika keputusan diberikan, benar, apakah orang benar. tua menerima, Iya. ataukah ditolak? Iya, gitu ya. begitu. Kemudian melihat hasil akhirnya begitu Iya, ya Bu hasil ya. akhirnya pasti ya. Itu tadi kan hasil akhirnya nanti setelah tadi yang kekhawatiran kami itu kan melihat hasil akhirnya, apakah nanti keputusan itu bisa berjalan dengan baik ya gitu. Kan itu hasil akhirnya. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian keputusan, penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikannya dalam bentuk Ibu susun dulu prosedurnya seperti apa dalam menangani kasus tersebut? Seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kan ya kita selalu berdoa supaya tidak ada kasus kan. Jadi ininya biasanya sih random. Tapi sebelum kita selesaikan kasus ini, biasanya kalau ada kasus-kasus di sekolah itu
tidak langsung hari itu kita lihat ada kasus yang 8 anak, hari itu juga langsung kita selesaikan, tidak. Biasanya kita ambil jeda waktu, misalnya besok, atau kita komunikasi dengan orang tua kapan mereka datang. Nah, sebelum orang tua datang kita sudah memikirkan apa-apa saja yang akan mau disampaikan ke orang tua. Berdiskusi dulu dengan wali kelas juga seperti apa sebenarnya kasus itu sebelum kita melakukan penyampaian atau berdiskusi kembali dengan orang tua begitu. Jadi biasanya ya kita melihat ininya sih random sih, artinya random ini ya kita kalau ada kasus baru kita kita selesaikan, tapi dengan catatan tidak langsung ada kasus hari itu langsung diselesaikan. Tapi kalau kasus-kasus ringan ya kita bisa langsung kepala sekolah atau pimpinan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran yang berkaitan dengan kasus tersebut begitu. Tapi kalau memang ini kasusnya sudah membutuhkan diskusi lebih detail dengan orang tua, ya itu harus kita buat dulu prosedurnya seperti apa untuk menyampaikan yang baik kepada orang tua terhadap kasus yang terjadi. Oh gitu. begitu ya, berarti ibu memiliki suatu jadwal tertentu gitu ya? Iya, melihat jadwalnya kapan bisa memanggil orang tua seperti itu ya, Bu, ya? Baik Bu, dan ada juga kasus yang bisa diselesaikan langsung di tempat Iya, seperti itu ya? kalau tidak melibatkan orang tua iya, kalau betul. ada kasus ringan. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ada juga, saya berdiskusi pasti dengan Tice Mardi ya, biasa juga gitu, bisa diskusi dengan Tice Mardi, Tice Marlan juga sebagai wakil kepala sekolah, Tice Mardi sebagai bagian operator di sekolah seperti itu. Jadi admin sekolah ya biasanya saya ambil di sela-sela waktu saya yang biasanya free banyak waktu itu kan saya dengan admin sekolah dan juga dengan wakil kepala sekolah. Biasanya seperti itu sih Bu. Oh seperti itu ya, berarti melibatkan orang lain baik itu wakil kepala sekolah, baik itu bagian operator. Iya, bagian admin sekolah, atau kadang beberapa guru yang mereka jamnya kosong di kantor guru, kadang mau saya juga ajak berbincang begitu ya. Diskusi gitu ya Bu ya. Kalau faktor-faktor lain Bu, baik itu dengan peraturan sekolah itu adakah? Ya pasti. Keperaturan sekolah juga ada dalam pengambilan keputusan kita ini pasti melibatkan peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, pembelajaran yang sangat berharga, yang sangat penting yang saya hadapi adalah tidak mudah dalam mengambil keputusan. Betul. Butuh pemikiran yang panjang, butuh pertimbangan yang matang supaya tidak menyakiti perasaan atau orang lain ya. Tidak hanya kepentingan kita saja, tidak hanya kepentingan sekolah, tapi ada orang lain yang terlibat di sini. Jadi pelajaran yang sangat penting adalah dalam mengambil keputusan itu saya perlu pertimbangan yang matang, dan saya perlu belajar lebih lagi dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi ada ya bagaimana menunjukkan rasa care kepada orang lain, empati, kepedulian dengan orang lain, sehingga ya pengambilan keputusan ini bisa berjalan dengan baik gitu sih. Terus tidak menyakiti perasaan orang lain. Bagaimana saya belajar untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu satu yang membuat saya kadang susahnya kadang ya jadi seorang pemimpin ini ternyata gak mudah itu. Iya Bu ya, kesimpulan yang bisa saya ambil ya Bu berarti pembelajaran yang bisa saya dapat dari Ibu ya menyampaikan semuanya, berarti tidak mudah mengambil keputusan, perlu pertimbangan yang banyak, yang matang ya Bu ya. Apakah keputusan itu benar saya ambil atau keputusan itu salah yang saya ambil, dan tetap ya berlandaskan kepada terus meminta tuntunan dari Tuhan ya, supaya kita bisa keputusan itu yang benar-benar
menyenangkan kita, menyenangkan orang tua, menyenangkan semua pihak. Iya, banyak pihak yang harus Iya, dilakukan ya Bu. banyak orang yang harus ini kan. Iya, berarti sesuai dengan prinsip tadi pengambilan keputusan hasil akhir. Iya. Yang berdasarkan hasil akhir. Iya. Bagaimana kita memiliki sikap atau jiwa yang tinggi Iya, ya kan? betul. Bahwa pengambilan keputusan itu benar dan dilaksanakan nanti dengan aksi nyatanya juga benar Iya. yang kita ambil tersebut. Oke Bu, terima kasih buat perbincangan kita Sama-sama. pagi ini Bu. Ibu Martina. Tidak terasa ya waktu ini sudah banyak juga Iya. ya dijalani ya Bu ya. Iya, terima Saya kasih juga juga. mendapatkan banyak hal juga ya dari perbincangan kita ini. Sama-sama, kami juga mendapatkan pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Iya Bu. Oke Bu, semoga kedepannya bisa terlaksana ya Bu ya dengan baik dan kita juga tetap semangat dalam menjalankan tugas. Amin, pasti. Semangat juga untuk Ibu Martina. Oke Bu, terima Iya. kasih Bu. Iya. Selamat pagi. Pagi, ya, Tuhan berkati. Oke, selamat siang ya Miss ya. Maaf mengganggu waktunya ya Miss. Oke. Halo, nama saya Pinta Nalida Raja Gugu. Saya sudah punya suami dengan 2 anak dan saya sudah bekerja di sini selama 18 tahun dan saya mencintai profesi saya sebagai seorang guru dan pendidik. Nah, di sini saya mau menyelesaikan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah, oke, baik di tingkat SMA maupun di tingkat SMP. Nah, gitu ya Miss ya. Nah, di sini ada 8 pertanyaan ya Miss ya yang saya berikan kepada Miss. Saya berharap bisa dijawab dengan baik ya Miss ya. Oke, pertanyaan yang pertama Miss, selama ini bagaimana Miss dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dengan melihat yang pasti itu tujuannya apakah ke gurunya atau ke siswanya? Itu bisa ke siswa Miss. Misalnya Miss dapat kasus di siswa gitu ya. Nah, bagaimana Miss mengambil keputusan? Bisa juga Miss juga ke guru gitu. Boleh. Dari dua-duanya otomatis dengan mengobservasi kalau untuk guru itu karena berhubungan dengan etika dan moral, bagaimana ketika kita menyampaikan tugas mereka menanggapinya dari ekspresi ataupun dari jawaban yang mereka berikan. Kalau untuk siswa, ketika kita berpapasan dengan mereka, bagaimana attitude-nya mereka, dan juga ketika kita masuk ke dalam kelas secara tiba-tiba bisa kita langsung mengamati anak tersebut. Begitu. Baik ya Miss ya. Berarti dengan cara observasi ya Miss ya. Oke, yang kedua Miss, selama ini bagaimana Miss menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau dikatakan mengambil keputusannya itu bukan berarti kita ketika ada kasus secara langsung kita langsung memberikan punishment seperti itu atau disiplin. Tetapi kita harus melihat juga latar belakangnya kejadian tersebut, begitu, dan juga bagaimana report anak tersebut ataupun juga terhadap guru ataupun juga gurunya juga. Report anak terhadap guru ataupun guru juga terhadap siswa. Jadi ini kedua belah pihak harus dilihat sehingga kita bisa memberikan keputusan yang bijak terhadap mungkin boleh dikatakan etika ataupun moral daripada mendidik ataupun guru. Sehingga kita mengambil keputusan itu bukan mengambil keputusan secara sepihak, tapi kita menimbang dan memperhatikan latar belakang dan juga kedua belah pihak baik antara anak maupun juga dengan guru ataupun sebaliknya juga dengan sekolah. Baik Miss, soal yang nomor 3 ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Miss lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Oke. Yang pertama pasti kita harus punya struktur organisasi. Yang pertama adalah wali kelas. Ketika itu merujuk kepada siswa, maka yang ditanyakan adalah kepada wali kelas. Sebenarnya kalau berbicara itu saya itu dengan wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan itu sudah mendapat report dari
guru, yang artinya adalah guru sudah menyikapi dengan siswa hal tersebut. Tapi kalau dilihat kasusnya ini masih perlu ditindaklanjuti, jadi bukan hanya sekedar record saja, maka wali kelas akan memberitahukan kepada kesiswaan, sehingga itu tahap berarti sudah masuk ke tahap yang kedua. Dan nanti dari wakil kesiswaan itu akan menyampaikan kepada kepala sekolah. Jika kasus itu belum tuntas, artinya masih ada tindak lanjut, maka hal itu akan sampai kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah akan mengambil kesimpulan mulai dari tahap yang pertama prosedurnya, yaitu antara siswa dengan guru, dan juga mungkin hal yang sudah dilakukan adalah dengan pemanggilan kepada orang tua, dan setelah itu kepada wakil kepala sekolah. Jadi mengambil secara keseluruhan untuk mengambil keputusan, kesimpulan terlebih dahulu, dan setelah itu mengambil keputusan untuk apakah bentuk disiplin yang akan diberikan, ataupun mungkin itu adalah reward juga jika ada di balik hal itu tersebut. Kita melihat adalah suatu tindakan yang seperti kejujuran yang dilakukan oleh anak. Berarti ini melibatkan ada wakil ya bagi kesiswaan, kemudian guru-guru ya Miss ya dalam langkah mengambil keputusan tersebut. Oke. Dan juga siswa dan juga mungkin orang tua. Oke. Tergantung dari ya Miss ya? Iya, tergantung daripada kasus tersebut. Kalau dia hanya kasusnya simpel, ya mungkin wali kelas sudah bisa mengatasi keadaan itu ataupun kasus tersebut. Baik Miss, soal selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Miss anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang namanya disiplin harus balance dengan yang namanya reward. Jadi reward dengan disiplin itu harus sejalan, sehingga kalau berbicara etika, ketika anak itu melakukan etika itu berhubungan dengan attitude berarti dengan behavior. Kita sebenarnya ingin membuat pembiasaan yang baik kepada anak-anak, yang berarti secara tidak langsung memiliki etika yang baik. Jadi otomatis kita harus menciptakan atmosfer yang aku bisa. Nah, salah satu slogan yang di sekolah itu adalah aku bisa, bersih, indah, sopan, aman. Nah, ini mengacu kepada etika. Jadi ini kita lakukan pembiasaan. Nah, ketika melakukan, saya kira di SMA Basic kan sudah dilakukan mengenai hal itu, di mana ada itu jurnal yang berkaitan dengan aku bisa yang dilakukan oleh setiap anak-anak. Itu penilaian secara personal, itu masuk kepada yang reward yang dikasih di awal tahun itu adalah 1.000. Jadi ketika dia melakukan tindakan kesalahan, maka akan berkurang 50 poin. Tetapi tidak melakukan kesalahan, maka rewardnya yang 1.000 ini akan diklaimnya pada akhir tahun. Nah, yang kedua yang dilakukan itu adalah pada waktu record mereka per bulan. Per bulan itu yang dikasihkan the best class ya, untuk yang less to do the bad things or fail in doing aku bisa. Nah, seperti itu. Jadi itu kan ada yang per month dan juga ada yang per satu semester. Satu semester itu free time, having fun, remain Jesus, but this is actually that it's like the building team in class like that. So they can go to one place, having fun and building team. Tapi bagaimana kalau siswa Miss ya melakukan pelanggaran dari peraturan yang dibuat? Nah, berarti bagaimana Miss mengambil keputusan buat si anak tersebut? Oke, tergantung daripada permasalahannya. Oke. Seperti yang tadi sudah diuraikan, sejauh mana tingkat permasalahannya. Kalau dia hanya berhubungan dengan misalnya adalah tidak membawa berbicara kurang sopan. Saya katakan kurang sopan bukan berbicara kasar ya, masih kurang sopan. Yang artinya a little bit less respect to the teacher. Nah, itu mungkin dikurangi poinnya. Itu langsung otomatis kurang 50. Kita yang dari yang 1.000 tadi, yang 1.000 poin itu dikurangi 50. Itu secara otomatis karena kita pakai program, pakai sistem. Nah, kalau dia sudah dengan sampai 10 kali melakukan tindakan yang salah, maka akan dibuat untuk kita ada kasih tema dan mereka akan membuatkan essay yang minimal katanya itu 500 kata. Dan untuk temanya itu ditentukan oleh sekolah. Jadi nanti wakil kepala sekolah bagian kesiswaan yaitu Ibu Rani akan menginformasikan kepada saya
dan saya akan membuatkan surat kepada orang tua yang menyatakan anak tersebut telah melakukan 10 kali kesalahan sehingga dia harus menulis esai. Mengapa kita membuat menulis esai? Mengapa kita tidak langsung menyuruh saja untuk membersihkan toilet? Kita harus memikirkan adalah tindakan yang efektif di dalam mendisiplin siswa, di mana itu juga bermanfaat untuk dia. Membuat esai itu bermanfaat untuk dia mengembangkan. Saya tidak tahu apa kata lain kerennya, dia itu bisa menjadi seorang penulis. Dan juga kalau yang memang kesalahan yang dilakukannya itu cukup fatal, contoh berkelahi di dalam kelas, maka itu akan diambil tindakan secara langsung, di mana kasusnya memang ditangani oleh wali kelas, tetapi itu akan sampai kepada wakil kepala sekolah dan akan terjadi pemanggilan kepada orang tua. Nah, biasanya wakil kepala sekolah akan menyampaikan kepada kepala sekolah, dan juga itu sudah ada surat peringatan pertama kepada siswa tersebut. Jadi kalau dia melakukan tindakan itu lagi, maka dia akan diskors. Oke, selanjutnya Miss, di dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan ya Miss ya, yang dihadapi. Nah, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Miss ya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau berbicara untuk mengambil suatu keputusan, memang itu adalah suatu tantangan, apalagi ini adalah anak SMA ya, yang boleh dikatakan ukuran badan mereka malah lebih tinggi daripada saya sendiri. Jadi kalau kita mau memberikan disiplin kepada mereka itu harus sesuai dengan apa yang bisa dilihat dari kita, perkataan kita dan juga tindakan kita. Jadi mereka itu sebenarnya kalau mereka melihat bahwa sosok yang menasihati mereka itu ataupun memberikan disiplin kepada mereka itu adalah sosok yang orang yang disiplin dan memang orang yang konsisten, maka mereka akan respect. Jadi tantangan buat kita sendiri adalah, buat saya sendiri adalah harus menjaga omongan yang saya katakan kepada siswa tersebut. Yang artinya apa yang saya katakan itu juga harus saya lakukan. Ketika saya mengatakan bahwa kamu harus disiplin, membuang sampah pada tempatnya, berarti saya juga harus membuang sampah pada tempatnya. Ketika saya mengatakan adalah kamu harus sopan, kamu harus greet every morning when you meet with your teacher. Ketika kamu bertemu dengan guru kamu, you must be polite. Kamu sapa. Berarti saya juga harus menyapa. Bukan hanya menyapa guru, tapi menyapa setiap warga sekolah. Gitu. Baik, Miss. Oke, Miss, pertanyaan selanjutnya. Di dalam Miss menyelesaikan kasus dilema etika, ya, apakah Miss memiliki sebuah jadwal tertentu, ataukah Miss langsung menyelesaikannya langsung di tempat, atau Miss memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang akan Miss jalankan? Oke, saya termasuk orang yang agak sibuk karena saya juga harus kontrol Batu Haji, juga di samping saya sebagai kepala sekolah, saya juga harus observe Baban Center Batu Haji, dan di mana saya juga harus bertanggung jawab kepada setiap departemen. Nah, mengapa saya mempunyai 2 wakil di SMA? Walaupun dari segi struktur ya, begitu ya. Tetapi karena itu ingin membantu saya di dalam mengatasi ada di mana saat-saat tertentu saya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat bukan berarti seharian saya tidak ada di tempat. Saya pasti akan ada, dan biasanya wakil kepala sekolah akan menyampaikan jika ada suatu kejadian ataupun ada hal yang memang harus butuh mengambil keputusan secara langsung. Pada umumnya di hari-hari tertentu seperti hari Rabu ataupun setelah selesai saya mengajar ataupun di masa luang saya, biasanya saya pasti akan selalu jalan ke kelas, dan mungkin secara tiba-tiba saya akan melihat. Bahkan mungkin ketika murid tidak ada lagi ataupun hanya beberapa orang, saya akan cek dalam kelas apakah mereka memegang apa yang dilakukan. Contohnya adalah ketika kamu pulang, maka lampu AC itu harus dimatikan, begitu. Terus teacher, tapi saya butuh langsung untuk melihatnya secara langsung, dan itu mungkin ya, dan itu mungkin anak-anak itu ada beberapa saksinya, dan mungkin yang mengambil video itu juga bisa mengetahui bahwa saya memang ngecek itu di jam 5, jam setengah 6. Itu kadang-kadang saya memang masih ada di tempat dan saya cross check sebelum saya pulang. Gitu ya, Miss ya. Kalau ada tindakan yang memang harus diambil keputusan secara langsung, biasanya langsung saya tegur.
Tapi tegur bukan berarti kita langsung saya nggak suka membosi, tetapi kita menegur, kita tanya dulu alasannya. Dan saya juga memang orang yang termasuk disiplin di dalam anak-anak untuk tetap waktu. Kalau saya bilang adalah 4:45 kamu harus keluar dari kelas, bukan karena mementingkan keegoisan ya. Satu, dilihat dari penghematan untuk kayak listrik ya. Ini juga anak-anak harus memperhatikan, karena kalau hanya sendiri di dalam kelas itu tidak ada, itu kan termasuk pemborosan. Terus yang kedua, cleaning service butuh untuk membersihkan karena mereka pulang jam 5. Jadi mereka hanya punya tinggal 15 menit lagi begitu. Dan yang ketiga juga mereka harus excuse di dalam mempergunakan ruangan. Artinya kita tidak menyampingkan bahwa mereka juga kadang-kadang membutuhkan ruangan untuk mereka mungkin praktis atau melakukan sesuatu. Misal untuk melakukan proyek dengan dimana jumlah orangnya mungkin agak lebih banyak 5 sehingga mereka membutuhkan ruangan. But it's okay. Tapi you need to excuse to do that. Karena kita ada rules, ada aturan bahwa 4:45 kamu harus to go out from your class because cleaning service need to clean the class. Like that. Berarti melihat kasusnya ya Miss ya, ada kasus yang bisa selesaikan langsung di tempat dan langsung dengan waktu tertentu. Oke, ada kasus juga yang membutuhkan waktu, Miss boleh mengcross-checknya ya Miss ya? Iya, seandainya ada pun itu nanti bukan saya langsung, maksudnya langsung memberikan disiplin seperti itu tidak. Tapi saya harus butuh konfirmasikan itu pada wali kelas menasihati anak-anaknya. Terus kalau masih kejadian nanti bisa masuk ke yang kesiswaan, baru nanti itu bisa kalau belum teratasi baru bisa masuk ke saya lagi. Oke Miss, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang, kata tadi berarti seseorang ini bisa seperti wakil bagi kesiswaan ya, yang bisa membantu Miss dalam mengambil keputusan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain, faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Miss dalam pengambilan keputusan? Oke, salah satu sistem yang digunakan tadi, kalau dibilang sistem poin itu kan udah langsung make it easier, right, to count. Itu bisa langsung. Saya tidak harus sampai mengumpulkan banyak, harus butuh waktu begitu. Jadi butuh waktu untuk menghitung atau butuh satu orang untuk merecord ke semuanya itu gitu, tidak usah. Tapi kalau dengan base system yang seperti tadi langsung berkurang poinnya, itu kan dia hanya tinggal untuk ketik namanya aja langsung buatkan di situ kurang 50 poin. Itu bisa membuat kita gampang mengambil salah satu keputusan untuk mendisiplin anak tersebut karena dia sudah melanggar aturan. Seperti itu. Yang kedua, otomatis guru wali kelas itu bekerja sama dengan guru subjek, karena bukan selamanya adalah guru kelas yang ada di dalam kelas tersebut. Apalagi dengan yang SMA semuanya kan guru subjek ya. Jadi setiap kejadian-kejadian yang ada di dalam kelas itu kan akan direkod di dalam agenda kelas. Dan juga nanti itu juga bekerja sama dengan bagian kesiswaan. Nah, dari situ itu akan ada report kepada kepala sekolah begitu. Makanya dapat yang namanya the best every month, the best in one semester. Kalau tidak, kerjasama ini tidak akan mungkin langsung bisa mengambil keputusan secara mudah seperti itu. Luar biasa Miss ya. Dan pertanyaan terakhir nih Miss, dari semua hal yang telah Miss sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Miss petik dari pengalaman yang selama ini Miss boleh mengambil keputusan tentang kasus dilema ini? Yang otomatis yang pertama, takut akan Tuhan. Itu menjadi dasar dan awal seperti yang dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 7. Jadi itu memang takut akan Tuhan adalah permulaan daripada ilmu pengetahuan. Yang artinya adalah kita harus meletakkan segala sesuatunya bahwa Allah adalah sumber pengetahuan dan Allah adalah sumber keadilan. Jadi ketika kita pun mengambil keputusan, maka kita harus memutuskan itu dan mengambil keputusan itu dengan pembentukan karakter, bukan untuk menghukum. Saya kurang setuju dengan perkataan menghukum, tetapi disiplin. Makanya saya katakan adalah disiplin dengan reward itu harus seimbang. Karena Allah adalah Allah yang pengasih, tetapi juga Dia adil seperti itu. Oke, baik Miss. Sudah genap ya Miss, 8 pertanyaan yang saya berikan kepada Miss.
Nah, yang saya ambil kesimpulan, saya rangkum ya Miss ya, benar yang Miss katakan di pembelajaran kami juga ya, dalam mengambil keputusan itu harus mematuhi beberapa prinsip. Prinsipnya itu adalah prinsip yang berbasis peraturan dan prinsip yang berbasis hasil akhir. Nah, bagaimana kita mengambil suatu keputusan ya, tidak sembarangan ya, karena kalau kita mengambil keputusan dengan sembarangan, hasil akhirnya juga akan berdampak buruk. Gitu ya Miss ya. Nah, kalau kita sudah mengambil keputusan itu dengan prinsip-prinsip peraturan dan nilai-nilai kebajikan, mudah-mudahan hasil akhir yang pun didapatkan dengan hasil yang maksimal. Oke Miss, terima kasih Miss ya. Miss telah membantu saya di dalam tugas saya. Oke, selamat siang Miss. Baik, saya dengan Ibu Ida, Kepala Sekolah di SMP Kristen TC. Terima kasih. Terima kasih ya Miss ya sudah meluangkan waktunya untuk kita boleh di sini berbincang-bincang ya. Iya, di sini saya mau bertanya nih, melakukan wawancara kepada Miss. Miss selaku kepala sekolah SMP swasta Kristen Basic ya Miss ya. Nah, di sini saya mau berbagi singkat dulu ya tentang modul 3.1 yang pelajaran saya sebagai calon guru penggerak ya Miss ya. Di sini bagaimana nanti seorang yang saya wawancarai bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Miss. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Miss tidak banyak ya, ada 8. Nah, saya ingin supaya Miss berkenan menjawabnya dengan baik ya Miss ya. Oke, pertanyaan pertama ya Miss. Selama ini bagaimana Miss dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi ya. Iya. Ya, kalau dibilang mengidentifikasi berarti membedakan ya. Berarti ya membedakan yang mana tadi etika apa tadi? Dilema etika dan dengan juga bujukan moral. baik ya, seperti yang saya tahu kalau dibilang dilema etika itu berarti sesuatu ya yang membuat kita berpikir ya, sesuatu yang membuat kita ada di dalam posisi dilema lah gitu ya. Ya karena situasinya yang di satu pihak benar, yang sini juga benar gitu ya. Kalau yang tadi yang satu lagi apa tadi? Bujukan moral. Bujukan moral berarti itu benar salah seperti itu ya. Gimana mengidentifikasi? Ya kalau mengidentifikasi ya memang kita lihat kasusnya gitu ya. Kita lihat kasusnya ya misalnya contoh kasus lah ini ya. Misalnya seorang anak yang misalnya memakai sepatu lah ya yang berbeda dengan aturan gitu ya, berbeda dengan aturan. Misalnya aturan yang kita buat ya sepatu harus hitam gitu ya, kalau ada pun warna lain berarti ya kalau ada pun warna lain berarti yang boleh putih gitu lah ya. Tetapi anak ini ya ketika kita tanyakan kenapa ada warna lain yang bukan putih di sepatumu seperti itu. Nah ternyata dia punya alasan, ya teacher situasi saya bukan mama saya tidak mencari sesuai dengan aturan. Ya ternyata ketika dicari ukuran kaki saya melebihi normal seperti itu ya, 46 ukuran kaki saya. Jadi mama saya sudah mencari sepatu ini kemana-mana dan tidak ada. Iya seperti itu. Nah, jadi akhirnya ya kita jadi dilema juga. Di satu sisi ada aturan yang harus kita terapkan, tapi di sisi lain dia ternyata punya persoalan yang ini gitu, yang menuntut kita juga harus mengambil keputusan yang bijak ya secara khusus untuk kasus dia ini. Ya akhirnya memang ya sesudah kita identifikasi permasalahannya, akhirnya ya kita memutuskan ya artinya situasi dia juga benar gitu loh. Memang susah mencari sepatu sesuai ukuran dia. Akhirnya ya memang ada win-win solution lah untuk hal ini ya, untuk kasus untuk seperti dia itu. Akhirnya kita izinkan ya
seperti tidak mengikuti aturan sih, tetapi ya karena memang dia punya alasan tertentu untuk hal itu, dan kita bisa melihat sisi benarnya dari sisi dia. Oh, begitu ya Miss ya, Ya, karena memang sepatu merupakan peraturan di sekolah ya Miss ya. Iya, betul. Oke, baik Miss, selama ini bagaimana Miss menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gitu. Biasanya sebelum saya mengambil satu keputusan, biasanya ya banyak diskusi juga lah ya dengan ya teman-teman seperti waka lah ya, bagian waka kesiswaan. Kalau itu berhubungan dengan peraturan, kalau itu misalnya berhubungan dengan kurikulum, biasanya dengan waka kurikulum. Biasanya mereka sih saya kumpulkan ya, saya bicara dengan mereka gimana menurut teman-teman ya, karena saya menganggap mereka rekan saya, bukan bawahan ya, artinya teman diskusi. Jadi biasanya saya mengumpulkan mereka, bertanya pemikiran-pemikiran mereka dengan kasus-kasus yang ada ini gitu. Jadi ya biasanya sih ya mereka pun ada pemikiran-pemikiran tersendiri yang pada akhirnya kita bisa menemukan, oh berarti keputusan ini yang terbaik untuk kasus tersebut, kasus ini. Oh, berarti menyatukan pemikiran ya Miss ya, Iya, untuk betul. mendapatkan ide yang terbaik. Baik Miss, pertanyaan ketiga ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Miss lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya sama seperti sebelumnya yang saya omongkan, ya artinya saya ketika diperhadapkan dengan dilema lah atau yang lainnya, ya memang saya biasanya mengumpulkan orang-orang terdekat saya meminta pemikiran mereka, masukan-masukan dari mereka ya sebelum ke guru-guru ya, dan bukan juga menutup kemungkinan ketika pertemuan dengan guru-guru juga ada diskusi ya. Jadi ya dengan mereka juga saya menganggap mereka juga rekan kerja saya, jadi mereka juga akan sering sekali memberikan masukan-masukan. Oke Miss ya. Baik Miss, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Miss anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif Yes, ya. yes. Bisa diulang pertanyaannya? Hal-hal apa saja yang selama ini Miss anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif itu ya, efektif ya, artinya kalau efektif berarti tidak bertele-tele atau tidak berlarut-larut ya, sesuatu artinya bisa dilakukan dengan waktu yang ada atau efektif Waktu yang lah, tepat. gitu, ya, waktu yang tepat gitu ya. Jadi hal-hal yang apa saja yang selama ini Miss anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? yang membuat efektif sebenarnya ya ketika kita ini sih mencoba apa itu tadi ya, mencoba apa itu namanya berdiskusi lah ya, Mencari solusi ya, Miss, ya, ya? mencari solusi bersama-sama. Dan akhirnya dari pemikiran-pemikiran yang banyak ini ya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Begitu ya Miss ya. Baik Miss, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin Miss selama ini kan banyak tantangannya kan? Nah apa itu Miss? Apa saja hal tersebut? Tantangan ya? Iya. Ya kadang tantangannya sih ini sih, artinya ketika kita mengambil keputusan ya kita berhadapan sebenarnya dengan karakter-karakter yang berbeda dengan kita ya. Ya jadi karena berbeda karakternya ya menurut kita sudah oke, ya menurut yang ini atau teman diskusi kita ini belum oke gitu. Jadi itu jadi satu tantangan sih, akhirnya bagaimana menyamakan gitu ya, menyamakan persepsi sebelum mengambil keputusan. Jadi perbedaan karakter. Perbedaan karakter ya Miss ya. Benar juga itu. Kemudian Miss, jika Miss menyelesaikan kasus dilema etika,
Nah, apakah Miss mengambil sebuah jadwal waktu tertentu atau Miss langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Miss jalankan gitu? Biasanya sih tidak ada jangka waktu tertentu atau waktu-waktu tertentu, karena kadang-kadang kita menjadwalkan, kadang-kadang udah muncul kasus-kasus yang lain gitu ya. Iya. Jadi menghindari tidak menumpuk ya, biasanya diselesaikan sesegera mungkin. Iya. Iya ya. kalau Biar tidak jangan larut-larut ya Miss ya, iya. tidak terus Betul. hal tersebut ya. Baik Miss. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Miss dalam mengambil keputusan? Mempermudah ya. Iya. Nah, ya termasuk kan rekan-rekan yang terdekat ya, kayak warga itu sangat membantu. Begitu juga dengan rekan-rekan dulu itu sangat membantu. Ya artinya dengan ide-ide mereka, dengan saran-saran mereka juga artinya bisa mendapatkan keputusan itu sangat membantu. Sangat membantu ya Miss Iya. ya. Oke, luar biasa sekali Miss. Ini pertanyaan terakhir ya Miss ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Miss petik dari pengalaman Miss sendiri dalam mengambil keputusan, terutama di kasus dilema etika? Pembelajaran ya, sebenarnya ya kita banyak dibentuk sih Miss, banyak dibentuk dari karakter kita, bisa dibentuk ya dari belajar bijak lah ya, belajar bijak hari lepas hari dalam mengambil keputusan ya. Jadi melalui kasus-kasus yang ada ya itu sih mau membentuk kita sudah semakin matang seiring waktu. Begitu ya Miss ya. Memang Miss dalam mengambil keputusan ini memang kita mematuhi prinsip Miss. Ya. Nah, yang saya pelajari ya Miss ya, prinsip itu ada prinsip berbasis peraturan, ada prinsip berbasis hasil lahir. Nah, jadi bagaimana saat kita mengambil keputusan, oke, apakah sesuai dengan aturan rulesnya atau langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, hasil lahirnya nanti bagaimana, apa dampaknya, apakah keputusan yang kita ambil itu benar, tepat. Nah, memang kita nggak boleh ngambil keputusan dengan salah ya Miss ya. Kalau salah kita ngambil keputusan, hasil yang terakhir itu tidak baik, berdampak buruk bagi kita. Nah, jadi terima kasih ya Miss ya. Saya mendapatkan banyak hal dari yang Miss katakan, dari Miss jawaban Miss. Nah, semoga juga bisa juga diterapkan juga nantinya di kemudian hari, dan saya juga bisa mencontoh dari Miss. Oke Miss ya, terima kasih buat waktunya Miss. Sama-sama. Iya, terima kasih Miss. Selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalan.